Silakan Pak Alfian. Baik, terima kasih Bu, Pak. Baik, seluruhnya anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Baik, semua kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sudah sarapan belum tadi? Sudah sarapan belum tadi? Sudah. Sudah, Pak. Nasi goreng. Sudah, Pak. Anak-anak, senang sekali pada kesempatan hari ini ya, kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur karena kita hadir di tempat ini, kesempatan ini merupakan pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, supaya pembelajaran kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk itu, coba Arif pimpin doa dulu, Arif. Silakan Arif pimpin doa. Mana Arif? Ada nggak? Ya. Baik Pak dan kawan-kawan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali untuk Arif. Nah, anak-anak hebat, kita coba cek dulu di sini. Abdul Qadir sudah masuk belum? Belum ya? Ada keterangannya nggak nih kemana Abdul Qadir? Mayrina ada? Pak. Ya, izin, oke. Arif PS ada nggak? Arif PS? Ada Pak. Mayrina hadir? Hadir Pak. Ria Gusmita hadir nggak nih? Hadir Pak. Iya, Septi sepertinya habis ulang tahun Septi ya. Hadir nggak Septi? Ada Pak, hadir. Ada. Susi habis makan tempe ya tadi pagi ya. Ada nggak Susi? Ada, Pak. Ketahuan, Pak ya. Yeli habis nonton YouTube ya tadi ya. Ada nggak Yeli hari ini? Ada, Pak. Ada. Semangat belajarnya ya. Semangat belajarnya. Semangat, Iya, Pak. Semangat, Pak. Pasti ya, luar biasa ya. Bagus. Nah, sebelumnya kita kenali bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah teks cerita. Cerita apa? Ayo. Sejarah. Teks cerita. Cerita sejarah, Pak. Coba siapa yang masih ingat apa sih pengertian teks cerita sejarah? Coba. Siapa ayo? Saya Pak. Ayo coba. Silakan Merina. Ya, cerita teks sejarah itu cerita yang mengisahkan kejadian atau peristiwa lampau yang mengandung nilai sejarah. Luar biasa nih, mudah-mudahan nanti menjadi sejarawan ya. Baik, lanjut. Apa saja struktur teks cerita sejarah? Siapa yang ingat? Ayo. Apa saja struktur teks cerita sejarah itu? Ayo, siapa yang bisa nih? Coba. Saya, Pak. Susi Sutriana. Oh, Ria silakan Ria. Orientasi. Orientasi. Kedua ada peristiwa. Peristiwa atau event, ada bagus. Interpretasi. Ada interpretasi luar biasa. Bapak doakan semoga nanti menjadi orang sukses ya. Oke. Baiklah, untuk anak-anak sekalian, jangan lupa sebelum kita mulai pembelajaran kali ini ya, kalian tetap harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan harus semangat sampai dengan terakhir nanti. Langsung saja nantinya sebelum kita masuk ke bagian inti, kalian harus mengerjakan dulu soal-soal yang ada pada tes evaluasi awal. Silakan kalian buka di WA. Di WA sudah Bapak kirim ya untuk linknya. Nanti kalian kerjakan dulu. Nah, selamat mengerjakan.
Baik, Pak. Baik, Pak. Selesai ya? Oke. Nah, Yeli berapa nilainya Yeli? 70, Pak. 70, besar ya. Susi Sutriana berapa nilainya? 65, Pak. Waduh, 65 ya. Ya sudah, nanti belajarnya yang rajin, konsentrasi, fokus ya semuanya ya. Semangat ya. Oke, kita tinggalkan dulu Iya, Pak. cerita sejarah dan kita menuju kepada materi selanjutnya. Jadi, anak-anak sekalian, siapa yang nantinya waktu besar nanti mau jadi wartawan? Ada yang mau jadi wartawan? Saya mau, Pak. Oh ya, ya, Susi mau ya jadi wartawan ya. Nanti liput berita tentang Bapak Iya, ya. Pak. Ya, oh, tapi berita yang Iya, Pak. bagus-bagus. Jangan berita kriminal ya, Susi ya. Baik. Iya, Pak. Di sini kita akan mempelajari menulis tentang teks editorial. Nah, pada teks editorial ini sendiri, ini berikut adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Silakan dibaca masing-masing. Dan setelah itu tujuan pembelajaran kita di sini, ya, kita diharapkan setelah mempelajari teks ini, kalian dapat menyebutkan pengertian, menganalisis struktur teks editorial, menganalisis unsur kebahasaannya, sampai nantinya kalian menyusun kerangka dan teks editorial secara utuh. Ya. Nah, langsung saja sebelumnya anak-anak, kalian buka ya ringkasan materi yang ada pada tautan blog pribadi Bapak. Itu alamatnya di http azizfian.blogspot.com dan juga bisa dibuka juga di handout. Jadi dua ringkasan materi itu saling bersinambungan. Kalian pelajari terlebih dahulu dan ada sebuah teks di sana, kalian amati. Silakan buka tautan, link yang sudah Bapak bagikan di WA, dan selamat mempelajarinya. Baik, Pak. Ya, selesai anak-anak ya. Sekarang kembali ke pertanyaan. Tadi sudah baca ya, dari handout sudah dipelajari, lalu juga dari blog sudah dipelajari. Jangan saja tadi buka WA lagi belajar, buka WA sama pacar, itu nggak boleh. Nanti fokusnya kalian nanti jadi dua nih pecahnya ya. Nah, apalagi Susi nih, kemarin ketahuan pacaran di belakang sekolah. Baik, langsung saja. Bapak tanya dari hasil membaca kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks editorial? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan Yeli. Teks editorial adalah teks yang ditulis redaksi dalam menanggapi peristiwa aktual dan kontroversial dan dimuat di suatu media, Pak. Bagus. Jadi editorial itu merupakan suatu tulisan yang ditulis redaksi. Tidak boleh ditulis oleh diri sendiri. Jadi artinya redaksi itu mewakili dari sikap si penerbit dalam dalam menilai suatu persoalan yang sedang viral, yang sedang kontroversial. Apa itu kontroversi? Ya, mengandung pro dan kontra. Dan juga mengandung informasi peristiwa-peristiwa aktual atau yang baru saja terjadi. Sangat diperbincangkan ya. Oke, dan satu lagi bahwa teks editorial harus dimuat di dalam suatu media ya. Nah, yang kedua, siapa yang tahu apa saja struktur dalam teks editorial? Saya, Ayo, Pak. silakan. Silakan Septi. Ya, yang pertama, iya, Pak. Yang pertama tesis, Pak. Yang biasanya isinya pernyataan umum. Kemudian yang kedua argumen. Yang ketiga reiterasi, penegasan ulang. Atau bisa juga biasanya berisi rekomendasi, Pak. Oh gitu, bagus ya Septi ya. Oke, kalau gitu nanti diangkat jadi anak mantu Bapak ya Septi ya. Ya. Lanjut sekarang.
siapa yang bisa menyebutkan apa sajakah ciri kebahasaan dalam teks editorial? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apakah ciri kebahasaan teks editorial? Saya, Pak. Ya, Abdul Qadir, silakan. Ciri kebahasaannya yang pertama adalah adverbia frekuentif. Kemudian yang kedua verba. Yang ketiga modalitas. Yang keempat konjungsi. Kemudian yang kelima, kalau tidak salah, kalimat retoris. Bagus, tepat sekali. Tahun depan mengajukan diri sebagai ketua OSIS ya, Abdul Qadir ya. Oke. Lanjut. Kita lanjut kepada langkah menyusun teks editorial. Tadi ringkasan materi sudah dibahas. Kira-kira siapa yang ingat apa saja kan langkah-langkah dalam menyusun teks editorial? Saya, Pak. Silakan, Arif. Ya, yang pertama menentukan topik. Bagus. Yang spesifikasi menjadi tema. Ya. Yang ketiga membuat kerangka karangan. Bagus. Yang keempat mengembangkan menjadi teks editorial. Ya, yang kelima melakukan penyuntingan. Ya, melakukan sebuah penyuntingan. Jadi tepat sekali. Jadi ketika kita membuat suatu teks editorial, tentukan dulu topik, kemudian itu tema, kemudian juga kerangka ya, kemudian juga kembangkan kerangkanya menjadi editorial utuh dan jangan lupa diperbaiki dalam proses penyuntingnya. Baiklah anak-anak sekalian, setelah itu coba diperhatikan lagi ya, kalian Bapak minta untuk mengamati ringkasan tambahan di sini. Artinya kan tadi sudah belajar kan, tadi kan di handout sudah belajar juga di blog ya tadi ya. Nah, supaya pengetahuan kalian semakin bertambah, kalian juga bisa lagi membuka ringkasan materi, baik ringkasan materi yang Bapak tayangkan, atau juga bisa nanti membuka dari referensi lain, dari buku atau dari internet ya. Silakan untuk membacanya dulu. Ya, baiklah anak-anak, sudah selesai membaca semuanya? Sudah selesai membaca semuanya? Sudah, Pak. Sudah, kalau sudah, silakan siapkan lagi handphone masing-masing, ponsel masing-masing. Kita menuju kepada tes evaluasi proses. Jadi di sini Bapak sudah membagikan sebuah Google Form, alamat tautannya seperti ini. Nanti juga sudah Bapak kirim di WA masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Ada 10 soal pilihan ganda yang akan mengecek kemampuan kalian setelah mempelajari beberapa materi tadi. Selamat mengerjakan anak-anak. Sudah selesai semuanya? Belum, Pak. Sudah selesai? Sudah, baik. Arif, berapa Arif? Skornya Arif? Ya. Oh, ini. Waduh, pinter. Ria berapa, Ria? Saya 70, Pak. Oh, 70. Yang lainnya juga ya, harus semangat lagi belajarnya lagi. Baiklah. Kalau begitu, langsung saja kita akan bagi ke dalam 2 kelompok kecil atau small group ya. Sebagian nanti masuk ke kelompok bahasa, sebagian nanti masuk ke kelompok sastra. Bapak bagi untuk Susi, ya, Susi, Ria, Merina, Abdul Qadir, silakan kalian masuk ke kelompok bahasa. Sedangkan Yeli, Septi, terus juga Arif, ya, silakan untuk masuk ke kelompok sastra, ya. Jadi silakan bekerja di situ. Amatilah teks editorial berikut ini. Jadi di sini ada tayangannya. Silakan kalian analisislah struktur dan kebahasaan yang muncul
di dalam teks editorial ini sendiri. Selamat berdiskusi dan nanti kita akan presentasi bersama-sama ya. Cukup? Ya. Siapa yang bisa mempresentasikan perwakilan dari kelompok bahasa untuk mempresentasikan struktur yang terkandung di dalam teks yang sudah kalian amati tadi? Ayo, siapa? Paragraf ke-1 itu struktur apa? Paragraf kedua itu struktur apa? Paragraf ketiga itu struktur apa? Silakan. Ayo. Siapa yang bisa? Coba Yeli. Yeli bisa bantu ya, dengan ya, silakan Yeli. Paragraf ke-1 ini struktur apa nih ya? Paragraf 1 Pak ya. Menurut kelompok kami paragraf 1 itu tesis Pak. Oh itu tesis ya. Iya. Bagus. Pada paragraf kedua Yel? Paragraf kedua itu argumentasi. Argumentasi karena basic pendapat ya. Baik. Iya. Itu mewakili pribadi atau redaksi tadi Yel pendapatnya? Apa Pak? Mewakili pribadi pendapatnya atau redaksi ini ya? Redaksi sepertinya Pak. Redaksi ya, jadi bukan Iya. pribadi ya. Kalau itu nanti larinya ke artikel ya. Baik, iya, yang Pak. paragraf 3 apa? Struktur apa nih Yel? Paragraf terakhir itu reorientasi. Bagus. Jadi bukan rekomendasi ya? Iya Pak. Kalau menurut Ya. kelompok kami reorientasi Pak. Oh, reorientasi ya. Bagus. Oke, terima kasih Yeli. Baik, Ya, Pak. sekarang siapa yang bisa mewakili kelompoknya untuk menjelaskan hasil analisis tentang kebahasaan teks editorial itu? Ya, halo Pak. Ya, silakan. Ya. Siapa ayo yang bicara? Septi ya, Septi, silakan Sep. Oh, baik Pak. Paragraf 1 kamu dia Pak, Sep, ya. Unsur kebahasaannya ya Pak. Ya, betul Sep. Ya, untuk Paragraf 1 paragraf dulu. 1 ini ada kata verba ditandai dengan kata melakukan, Pak. Kemudian gitu, modalitas, Hmm, ada kata kemutlakan yang harus dilakukan, itu termasuk modalitas, Pak. ya. Lalu? Kemudian ada konjungsi, yaitu konjungsi serta. Kata serta, Pak. Oh, kata serta, ya. Terus? Ya. Kemudian paragraf kedua, ini ada modalitas. Ini katanya ada di paragraf itu sudah dipastikan, Pak, termasuk modalitas. Oh, gitu. Bagus. Ya. Kemudian ada konjungsi dan, Pak. Konjungsi dan setara ya. Lalu? Ya. Dan yang terakhir itu ada kata melaksanakan sebagai verba. Oh, sebagai verbanya. Itu Ya. di paragraf berapa? 3 ya? Kedua, Pak. Kedua, bagus. Ya. Kalau paragraf ketiganya ada apa? Yang ketiga hanya ada modalitas, Pak. Ada modalitasnya. Yang mana nih, Septi? Ya. Itu di kata tentu diharapkan. Oke, bagus, Septi ya. Oke, jawabannya tepat sekali ya. Bapak doakan semoga nanti jadi guru bahasa Indonesia. Ya. Amin. Baik. Untuk anak-anak sekalian ya, karena analisis sudah kita lakukan, kita akan mencoba untuk memproses kerangka teks editorial. Nah, jadi kalau yang belum tahu bentuk kerangka itu bagaimana, ini ya. Jadi kerangka ini nanti kalian buat dari tema, kalian khususkan menjadi topik. Tadi terbalik ya, harus ke tema dulu, baru dispesifikkan ke topik, lalu ke judul. Nah, di bagian tesis, silakan kalian nanti uraikan inti-intinya saja. Ya, kalimat jelasnya ada 1, 2, 3.
argumentasi, kalimat intinya apa, kalimat penjelasnya apa, 1, 2, 3. Lalu pada bagian reiterasi atau rekomendasi, silakan dikasih ringkasan, silakan dikasih kesimpulan di sana nanti. Ya, ada pertanyaan nggak untuk mengerjakan kerangka teks editorial? Baik, kalau tidak ada, oke. Kalian silakan kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak usah berkelompok lagi, karena di sini kalian harus mengonstruksinya secara mandiri. Silakan kerjakan dulu kerangka karangan. Ya, Bapak berikan waktu sejenak ya. Selamat bekerja. Baik, Pak. Ya, baiklah. Sudah selesai semuanya untuk kerangka karangannya. Boleh dari Arif dulu, Rif. Silakan dipasang dulu, Rif. Kerangka karangannya, Rif. Ya, dipasang di situ. Oke, diunduh ya. Maaf, diunggah di grup utama. Sudah baca dulu belum semuanya hasil dari punyanya si Arif? Sudah baca kerangkanya? Sudah ada ya semuanya ya? Pak. Ya. Nah, menurut Yeli gimana Yel kerangka dari Arif Yel? Apakah ini masih ada yang kurang, masih perlu diperbaiki, atau bagaimana Yel? Kalau menurut saya sudah baik Pak, karena saya juga sebenarnya belum terlalu mahir Pak. Oh gitu, ya bagus Yeli. Ada lagi komentar yang lain silakan. Komentari dari kerangkanya Arif. Kerangka teks yang sudah dikembangkan oleh Arif. Coba, Merina. Menurut Merina bagaimana kerangka yang dikembangkan oleh Arif? Sudah cukup baik. Oke, sudah cukup baik ya Merina ya. Baiklah anak-anak sekalian, langsung saja jika kerangka karangan sudah kalian buat, sekarang sudah mudah. Tinggal kalian uraikan, tinggal kalian jabarkan, tinggal kalian parafrasekan menjadi kalimat-kalimat utuh, sehingga nanti kalian susun per paragraf demi paragraf. Paragraf pertama, misalkan kalian nanti tesisnya kalian uraikan, argumentasi di paragraf kedua, ya, dan ketiganya misalkan ada 2 argumentasi, lalu ada ringkasan sebagai reiterasinya. Silakan bekerja ya di LKPD yang telah disediakan. Di situ sudah ada lembar jawabannya langsung di sana ya. Silakan bekerja masing-masing. Baik, waktu memproduksi, menyusun teks editorial sudah selesai. Untuk anak-anak sekalian, silakan dikumpulkan semuanya. Wah, luar biasa nih. Semuanya tepat waktu, tulisannya bagus, rapi-rapi semua, apalagi Susi ya. Wah, bangga nih Bapak punya siswa-siswa kreatif seperti ini pastinya. Baiklah, kalau begitu anak-anak, adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang teks editorial? Silakan, ayo. Adakah yang ingin ditanyakan tentang materi teks editorial? Tadi kita sudah menganalisis struktur dan kaidahnya, membuat kerangkanya, sampai ke menyusunnya. Ayo, silakan. Ada yang tanyakan? Ada nggak? Tidak, Pak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan sama sekali, berarti tugas kalian, tugas Bapak maksudnya adalah menanyakan kepada kalian sekarang ya. Bapak sudah menyiapkan sebuah Google Form kembali, pertanyaan 5 soal yang ada pada bagian tes awal, itu Bapak munculkan lagi di tes akhir ya. Kerjakan 5 soal untuk pemahaman, pilihan ganda itu bentuknya, dan ada 4 soal tentang esai memproduksinya langsung. Silakan kerjakan, waktu yang Bapak berikan adalah 15 menit dimulai dari sekarang. Nah, sudah selesai semuanya anak-anak. Bagaimana hasil untuk tes akhirnya? Susi dapat berapa, Susi? 78, Pak. Halo, Susi. Berapa? 78. 78, Susi. Bagus, ditingkatkan Susi ya. Jangan banyak pacarannya nanti. Nggak berprestasi lagi. Tahun kemarin kan juara umum Susinya ya. Lanjut, Septi dapat berapa, Septi? Septi dapat berapa? Aduh, Septi ya. Oke, Merina dapat berapa, Merina? Merina dapat berapa? Wah, 80 ya Merina ya. Terima kasih semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, adakah yang bisa menceritakan apakah kira-kira manfaat dari pembelajaran hari ini? Apa sih yang kalian rasakan? Ayo.
Silakan. Apa yang dirasakan Abdul Hadir? Iya, Pak. Ya, apa yang Abdul Hadir rasakan setelah belajar teks editorial ini? Ya, setelah kita belajar teks editorial, kita bisa tahu struktur kebahasaan, kemudian struktur editorial itu terdiri dari orientasi, peristiwa, atau interpretasi. Itu saja, Pak. Wow. Iya, bagus ya, luar biasa. Nah, lanjut di sini untuk anak-anak sekalian, setelah kita melakukan refleksi bersama-sama, kira-kira nih, tugas selanjutnya apa? Pada pertemuan selanjutnya, kita akan bertemu tentang buku fiksi dan buku non-fiksi sebagai pengayaan. Tugas kalian selama sepekan ke depan, carilah satu buah buku fiksi dan satu buah buku non-fiksi di sana. Paham untuk tugas pertemuan selanjutnya? Paham anak-anak? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham ya? Paham, Jadi Pak. kalau gitu, untuk selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, karena COVID ada di mana-mana saat ini, tetap semangat belajarnya, meski COVID menyerang dimanapun itu, kita tetap semangat ya. Ingat, 1000 langkah yang besar selalu diawali dengan 1 langkah yang kecil, maka daripada itu, jangan ragu untuk melangkah meskipun itu sekecil apapun itu ya. Nah, langsung saja kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan ini. Coba Abdul Hadir pimpin doa. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari Pak Alfian. Ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat selalu. Dan Bapak Edi ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Kita buka yang baru ya. Gitu ya.